Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Al-i'rab jadala tamyiz mankul menis mekana wal makna wa kana jadalal insan jadalun wa kana jadalul insan aksara syai'in fihi. Kedudukan i'rabnya tamyiz. Tamyiz itu membedakan, ya. Dan pada mulanya dia isim kana gitu. Kalau jadi isim kana, maka bentuk kalimatnya kana jadalul insan aksara syai'in fihi. Bantah, debat manusia itu memang sifat yang paling banyak di dalam diri. Itu jadalah aksaru syai'in jadalah. Kubula jam'u qabil. Kedudukan i'rabnya jadi hal. Ay wa ya'tihimul adabu qabilan qabilan. Sama dengan kata kiblat, arah, ya. Kubul, depan apa belakang? Depan. Yang disebut depan itu azab. Padahal dari belakang juga datang. Dari kanan, kiri, atas, bawah datang. Bukan datang, memang seseorang masuk azab itu dikepung sama azab. Namanya juga masuk ke lubang neraka. Isinya api. Itu api dari mana-mana. Itu diungkap oleh Allah dengan kata kubula. Artinya apa? Ya'tihimul azab qabilan qabilan. Wakila ma'nahu muqabalah. Ada juga yang memahami kubulan artinya muqabalah berhadapan. Wahwa makna qiraat kiblan bikasril qaf. Berikutnya wama unziru ma masdariyah bimakna inzaruhum fi maudhi'in nasbin atfan ala ayati. Wama unziru manya masdariyah, jadi ma digabung sama unzir VL jadi inzar, ya. Dia nasab karena ataf kepada ayati. Ai wattakhadhu ayati wa inzari. Mereka menjadikan ayat-ayatku dan peringatanku kepada mereka huzwa, main-main. Nggak diambil perhatian, itu namanya huzwa. Huzwa. Padahal Allah peringatkan. Ada bencana, peringatan. Ada gempa, peringatan. Dikirim ulama, kalau dulu nabi. Diberi peringatan. Nggak digubris. 10 tahun nggak digubris. Pengen 3 periode. Itu namanya huzwa. Ya. Bahkan secara pribadi ada utusan-utusan yang tuh datang secara khusus kepada pribadinya, yaitu yang sekarang udah lengser, nggak didengar karena nggak sesuai dengan nafsu, ya. Itu namanya huzwa. Wa yajuzu maf'ul sanin li ittakhadhu. Wa yajuzu an takuna ma mausulah. Bisa juga ma unziru manya mausulah. Wa aidus sila mahzuf, aidnya dibuang. Nah, dalam memahami huruf saja berkaitan dengan ayat perlu ilmu luar biasa.
Maka beda menetapkan huruf apa, isim apa, beda makna. Saya beri contoh yang lain. Qul a'udzu birabbil falaq. Aku berlindung kepada Allah Tuhan falak. Min syarri ma. Itu ada ma. Min syarri ma kholaq. Berlindung dari apa? Dari kejahatan. Ada yang satu bilang manya nafi. Dari kejahatan yang tidak dia ciptakan. Allah tidak menciptakan kejahatan. Ya, kejahatan justru datang keburukan dari dirinya manusia sendiri. Itu alasannya. Tapi yang kedua, manya mausul dari kejahatan yang dia ciptakan. Tuh, berbeda aliran. Kalau tidak diciptakan itu teologinya Mu'tazilah. Allah tidak menciptakan karena dia zat yang positif, tidak mungkin menciptakan yang negatif. Tapi kalau apa namanya Sunni, Allah juga menciptakan. Kalau nggak menciptakan, yang menciptakan keburukan siapa? Akhirnya kita yang belajarnya mengkompromikan. Iya, sekedar ilustrasi. Wa tilkal qura ahlaknahum tilka mubtada. Al qura sifat litilka. Sifat di sini. Tilkal qura wa ahlaknahum khobar mubtada. Limahlikihim wa quri'a muhlaka. Wa muhlak wa mahlik. Al awal masdar ahlaka. Ya, mahlik itu masdar mislu mukrob. Wasani masdar halaka mislu madrob. Wasalis ismu zaman. Aili waktu mahlikihim. Mahlakihim. Buyang apa enggak? Banyak ayat yang kayak begini. Ini dulu. Watil kal kuro ahlaknahum. Oh jadi sifat ini ya. Saya nggak paham juga. Harusnya jadi badal dari tilka. Zalikal kitab. Isim ma'rifah jatuh setelah isyarat. Itu badal. Kampung itu kami binasakan. Ahlaknahum. Ya. Ahlaknahum khobar mubtada. Limah likihim. Contoh lain saja ya. Yang bisa mengandung satu kata tiga bentuk. Hmm, eh, pertama, nih contoh lain. Yas'alunaka 'anil mahid. Mereka pada bertanya tentang mahid. Kalau diartikan masdar, dan memang bentuk masdarnya mahid, masdar mimi. Itu mereka bertanya tentang menstruasi. Itu masdar. Tapi yang satu bilang yang mereka tanya bukan tentang menstruasinya. Tetapi mahid di situ isi makan, tempat, tempat mennya yang ditanya. Boleh dideketin apa enggak? Tuh gitu. Terus ada lagi wa fa'tazilun nisa fil mahid. Sama tuh mahid juga. Jauhi istri saat dia. Nah, kalau itu jelas sekali isim zaman saat. Kurang lebih begitu ini mahlik. Iya. Oke, aili waktu mahlik. Ah, angkat sedikit, Pak. Berikutnya itu apa itu? Balaghah skala. Mubasyirin wa munzirin. Tiba. Menggabung dua kata yang berlawanan dari satu kalimat. Mubasyir artinya memberi kabar gembira. Munzirin memberi peringatan. Dan isi agama emang dua.
Menjadi dua itu menjadi tugas para nabi dulu, sekarang, dan akan datang. Nabi dan para ulama yang berfungsi melakukan tugas kenabian dua. Semuanya itu dikemas dalam sebuah kata namanya din. Perintah, maka diberi kabar gembira, dapat surga. Kalau dilaksanakan. Kalau tidak, diingatkan, dapat neraka. Oke, diangkat lagi, Pak. Kosakata. Sorofna bayanna ma'atara ma'atirdad watikror. Sorofna maksudnya kami jelaskan, kami urai. Kita kenal pelajaran sorof. Sorof kan itu mengurai, ya. Iya. Min kulli masal sifah li mahzuf. Kedudukan i'rabnya menjadi sifat dari mausuf yang dibuang. Ai masalan min jinsi kulli masal. Ya, min kulli masal. Semua perumpamaan itu kami jelaskan secara berulang, lihat ta'izu, agar mereka menjadi mendapatkan nasihat. Wal masal asifah al gharibah. Masal adalah sifah gharibah yang asing, aneh, ya, perumpamaan. Perumpamaan yang aneh dalam Al-Quran, masal. Aneh yaitu menurut akal. Masalul ladzina yunfiqun, aneh. Satu jadi 700 balasannya. Kan banyak banget itu. Gitu. Itu kan gitu maksudnya aneh. Al-insan jinsul insan. Maksudnya insan yaitu jenis manusia. Jenis makhluk namanya manusia. Wa khasa al-kafir. Dan khususnya orang kafir. Wa kanal insan aktsara syai'in jadala khusumah bil batil. Jadal tadi debat, jidal. Jadal tadi membantah. Bantah bukan sembarang bantah, bantah karena tak suka. Tak suka bukan sembarang tak suka, tapi karena memusuhi. Memusuhi tak sembarang memusuhi, tapi ngelawannya pakai yang batil, pakai kebatilan. Kemarin wakil presiden pidato di depan para menteri. Dana haji yang terpakai tak sengaja. Kesel apa enggak itu? Enggak sengaja itu. Dan tak sengaja enggak dosa. Nah itu kan khusumah. Batil. Batil itu salah. Ya ampun. Saya mau baca aja itu dapat postingan. Wa syai'un huna mufrad maknahu al-jam'u. Betapapun min kulli masal. Terus wa kanal insanu aksara syai'in mufrad tapi maknanya jamak. Ai aksarul asya allati yata'atta minha al-jidal. Artinya kebanyakan jidal, 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 statement, statement, statement yang dikemukakan itu karena memusuhi, memusuhi tak suka. Tak sukanya bukan karena tahu, karena tidak tahu. Udah tidak tahu, sok tahu. Ah, itu namanya jahil murakkab. Nggak tahu, dibilang nggak sengaja dana haji yang dipakai. Kalau nggak sengaja nggak dosa. Ya ampun, itu kalau anak kita gaplok lah. Wama mana anas ay kufar Makkah wanahwihim. Apa yang menghalangi orang-orang? Maksudnya orang-orang kafir Mekah dan yang seumpamanya, termasuk kafir-kafir kita sekarang, termasuk munafik-munafik sekarang. Pada nggak mau menerapkan syariat Islam. Muslim, padahal. Tuh, pada nggak mau. Kan lucu. Apa itu?
Tapi dalam konteks ini, wama mana anas ayu minum. Sama. Samanya apa? Dulu dalam ayat ini, apa yang menghalangi mereka untuk beriman? Kalau bahasa kita ampun deh, iman demi keselamatan kita yang bersangkutan. Kau nggak mau. Ya ayu minum maf'ul sanin liman en. Mana A maf'ulnya dua. Yang kedua ayu minum. Ija'ahumul huda ketika datang kepada mereka petunjuk, yakni Al-Quran. Allah bertanya kagum, heran. Jadi kagum. Bahasa Arabnya heran sama kagum sama takjub. Kok bisa-bisanya ya nggak mau iman sama Al-Quran? Manusia aku yang bikin, Al-Quran juga dari aku. Harusnya cocok. Jadi aku heran emang ada yang nggak cocok apa ya ciptaanku. Pakar Al-Quran menggambarkan hubungan Al-Quran dan manusia. Itu Al-Quran ibarat baju. Allah yang jahit. Apa ada jahitan Allah nggak pas? Ah, tuh. Anehnya luar biasa. Pada ogah. Nah, oh, apalagi terkait dengan pidana-pidana. Curi potong tangan. Ah, udah di apa itu dikubur ayat itu seolah. Heran apa enggak? Heran. Nih, ma mana anas ayu minum. Ija amul huda. Sunnatul awwalin fa'il taktihim. Sunnah artinya tradisi, undang-undang, tradisi orang-orang dulu. Nah, kita teruskan nanti tafsirnya. Ay sunnatuna, sunnah kita. Bapak Ibu, sunnah pada mulanya artinya jalan. Jalan menuju ke sumber air yang bersih. Jalan. Ada komunitas masyarakat di lereng gunung. Sumber air bersih jauh, nggak ada jalan, hutan, belukar. Ada orang yang berinisiatif bikin jalan setapak untuk sampai pada air bersih. Air bersih sumber kehidupan. Tak ada orang yang tak butuh air. Maka harus wujud dalam kehidupan. Dia bikin jalan. Maka orang itu disebut membuat sunnah jalan. Lalu kemudian ada jalan yang bersifat imaterial, abstrak, yaitu apa namanya? Undang-undang. Maka undang-undang itu namanya sunnah. Kalau undang-undang dari Allah kita kenal namanya sunnatullah. Tuh. Undang-undang peraturan Bapak Ibu RT bilang kepada warga remaja-remaji di bawah kuasa wilayah RW lah gedean dikit. RW ini setiap habis maghrib tidak boleh ada yang keliaran. Itu undang-undang peraturan. Kalau undang-undang dibuatnya bagus, maka dia dapat pahala dan pahala orang yang melakukannya. Kalau buruk dia dapat dosa dan dosa orang yang melakukannya ditimpakan kepada dia. Itu perwakilan kita di Gedung Bundar, itu mereka pembuat undang-undang. Undang-undangnya mencelakakan masyarakat. Apalagi sana di istana. Dia bisa bikin undang-undang peraturan. Ya, peraturannya luar biasa. Harus dipatuh, nggak dipatuh diberi sanksi. Ini ketemu kita. Sunnatul awalin. Tuh, nanti
Kita dalam tafsir ketemu. Ai sunnatuna. Coba diangkat Pak dikit. Ai sunnatuna. Apa terusnya itu? Apa itu ya? Ini Bu Anu loh. Bu Hilwani mau bisa ini baca. Oh, fihim di tengah mereka. Apa itu wahiyal ihlak al muqaddar alaihim? Yaitu kehancuran, kebinasaan yang ditakdirkan buat mereka. Jadi kehancuran bagi kebatilan itu sunnah hukum Allah. Nggak ada batil itu lestari, nggak ada. Nggak ada batil mengalahkan yang hak. Yang hak pasti menang itu sunnah. Ya, apa kata dunia? Seolah-olah Allah bilang gitu. Kalau ada kebatilan menang. Coba lihat kaum Ad, kaum Samud. Luar biasa batilnya, zolimnya. Nabi Nuh, kaum Nabi Nuh. Hancur apa enggak? Hancur. Fir'aun. Hancur. Tuh itu sunnatul awalin yang dimaksud udah mulai ketangkap. Dan sunnah itu berlaku dulu, sekarang, dan akan datang. Maka mendengar makna sunnatul awalin seperti ini hubungannya dengan bahwa hak pasti menang, kita harus optimis, ya. Nggak mungkin, logika imannya nggak mungkin Allah membiarkan yang hak dicabik-cabik oleh yang batil. Cuma soal timing saja. Kita pengennya minggu depan itu Fufu Fafa dihajar. Lah Allah punya waktu, timing yang lebih tepat ketimbang keinginan kita. Iya, wa huwa azabul istiqsal, yaitu azab. Azab yang memunahkan, punah, menghabiskan, memberantas sampai akar-akarnya. Ah, subhanallah. Ya, coba lihat Nabi Nuh. Habis semua yang zalim, yang sombong, yang lawan, yang durhaka. Kecuali tersisa yang apa itu? Naik perahu, pasang-pasang. Ya, jumlahnya kurang lebih 80 pasang. Itu manusia. Terus di tingkat bawahnya binatang buas, pasangan. Di tingkat bawahnya lagi binatang ternak yang tidak buas. Jadi ada tiga tingkat perahunya. Yang di atas manusia. Tuh, binatang berpasangan agar dia menjadi benih untuk beranak pinak berikutnya. Perempuan juga begitu. Baru manusia berikutnya itu yaitu yang bermula dari umat Nabi Nuh yang diselamatkan sampai ke kita. Kalau dihabisin itu namanya istisol. Dihabisin sampai akar-akarnya. Fahazful mudhaf wa huzifal mudhaf wa uqimal mudhaf ilaihi maqamah. Kubulan jam'u qabil, arah. Ai anwa'an wa alwanan. Tapi di sini maksudnya ya berbagai macam. Wa quri'a kiblan. Ai muqabalah wa iyanan. Berhadap-hadapan. Kal qatli yauma badrin. Seperti pembunuhan pada perang Badar. Itu berhadapan-hadapan. Berhadapan-hadapan. Maka itu di antara kandungan makna kubula. Berhadapan-hadapan. Karena kalau istisol dibikin habis seperti cerita umat Nabi Nuh ditenggelamkan, nggak ada pihak yang berhadapan-hadapan. Tapi kalau perang Badar
Berhadapan-hadapan. 300 orang, 313 lawan 1000 lebih. Berhadapan-hadapan. Tapi yang 300 orang itu luar biasa cara Allah membantunya. Lawannya dia lihat lebih sedikit. Mereka satu sama lain saling bertanya, "Ah, berapa jumlah mereka itu, Mus?" "Ah, paling 200, 250. Udah 1000 lebih." Iya, Allah a'lam bishawab. Coba diangkat lagi Pak Jamal. Nih, nak baca tafsir ya. Wilwani angkat. Bukan piring, oh piring udah. Mana tidur, Pak? Iya, illa mubasyirin. Kecuali mereka datang itu memberi kabar gembira lil mukminin bagi orang mukmin tentunya kalau mubasyir. Wa munzirin mukhawwifin lil kafirin. Ancaman, peringatan bagi orang kafir. Wa yujadilul ladina kafaru bil batil biqaulihim ab'asallahu basyarar rasulah. Wa nahwuhu meniktirahil ayat. Mereka mendebat orang-orang yang kafir dengan batil. Wa yujadilul ladzina kafaru. Orang-orang kafir mendebat para nabi. Sekarang juga begitu. Debatnya pakai yang batil. Apa itu yang batil? Apa iya Allah mengutus manusia biasa? Tuh. Aba'asallahu basyarar rasulah. Ya depan. Karena tidak mungkin Allah mengutus manusia biasa. Sama sama kita, apa bedanya? Nah ini secara substantif sama dengan kata-kata iblis. Ketika disuruh sujud sama Adam, dia nggak mau. Aasjudu liman khalaqtatina khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Itu sama maknanya. Cuma redaksinya beda. Apa aku harus sujud kepada orang yang kau ciptakan dari tanah? Aku kan diciptakan dari api. Sama substansinya. Ini dia bentuk kedurhakaan yang diwarisi oleh iblis. Sampai zaman kita sekarang. Maka Al-Quran bilang tasyabahat kulubuhum. Hatinya sama. Artinya substansinya sama. Redaksinya beda. Kalau di zaman kita ada ide usulan bagus dari bawahan kepada ke atasan, atasan bilang, kamu kan anak kemarin. Tuh, sama banget. Atau bahasa lain duluan siapa makan asam garam? Tuh, nggak bisa. Itu dia bagian dari budaya kehidupan. Dan yang semacamnya minik tirohil ayat berupa iktirah usulan ayat. Usulan maksudnya perintah. Liyudhidu bihil haq liyubtiluhu wa yuziluhu. Mereka menolak usulan baik dari bawahan liyudhidu dalam rangka mereka membatalkan yang benar. Coba lihat terkait dengan pagar laut. Apa argumentasi mereka? Enggak tuh, enggak mengganggu nelayan. Tuh itu nafsu semua. Orang itu atas persetujuan nelayan ketika diingatkan. Enggak melahirkan abrasi, enggak. Justru ini untuk kepentingan mereka. Padahal faktanya, Masya Allah, itu rakyat, masyarakat, petani, bayangkan.
kalinya saja yang sangat menjadi sokoguru kehidupan para petani diuruk, bukan sekolah. Masih aja sampai sekarang belum diselesaikan. Jadi ngebela siapa, ya ampun ya. Oke, kita kembali. Liubtilu wa yuzilu ma'khuz minal idhadal qadam ai iz laqiha wa izalatiha an makaniha. Diponegoro begitu dicintai rakyat. Ketika dikejar Belanda melewati gang jalan abu, kelihatan tapak kudanya. Saking cintanya rakyat supaya kehilangan jejak ke Belanda disapu itu. Sapunya itu liud hidu agar mereka nih orang kafir menghilangkan jejak kebenaran tuh liud hidu bihil haqqo, dihapus kebenaran jejaknya sekarang lebih dahsyat lagi, bukan menghapus jejak kebenaran ketika proses bikin sertifikat itu di samping juga memang banyak dijegal orang udah punya sertifikat terus lembaga yang berwenang menghapus jejak. Akhirnya orang yang bayar berikutnya yang punya sertifikat baru dan sah hilang jejak. Oh jauh. Tuh lihat itu bihil hak kebenaran. Oh, iya, siapa yang nggak kesel? Iya, kita terus ya. Tuh, wa izalati an makan ya. Wa yuqalu dahadat hujjatuhu. Ada ungkapan dahadat artinya batolak. Ya, batolak. Apaan yang membatalkan argumentasi? Ini dalam rangka menerangkan makna dahadat. Berdebat tentang pagar laut. Datang saya duduk berargumentasi. Habis semua pendapat-pendapat yang membenarkan. Itu namanya dahadat. Wattakhadhu ayati yakni Al-Quran mereka menjadikan ayat-ayatku wa ma unziru ay inzaruhum peringatan mereka para rasul awwaladzi anzaru bihi minal iqab. Akhirnya iya mereka mendapatkan wa ma unziru huzwa huzwa istihza istihza ejekan sikhriyah sama ngejek wa asluhu apa ini hazan asalnya yaf'ulu fa'lan jadi huzwa fa'arada anha falam yatadabbarha walam yatadzakkarha. Rodo berpaling diberi peringatan berpaling ya kalau zaman sekarang istilah politiknya diabaikan kenapa ada backing tuh backing udah jangan dengerin paling kayak begitu terhadap sesama kita nggak seberapa kalau terhadap Allah tapi dalam konteks kekinian terhadap terhadap sesama kita hakikatnya adalah terhadap Allah wanasya maka damat yadah dia lupa apa yang dilakukan oleh tangan mereka ma'amila minal kufri wal ma'asir yaitu berupa kekufuran kemaksiatan yang dia lakukan tak terasa kufur tak terasa maksiat malah terasa benar diam aja tuh yang sampai sekarang padahal bukti-bukti kejahatan termasuk yang paling akar adalah ijazah palsu luar biasa ada teman kelasnya di Medan sengaja datang ke Jogja membongkar semua kedok yang ditutup-tutupi oleh si pelaku dan ada keterlibatan institusi terhormat yaitu si rektor.
universitas. Ya, mereka tidak merasa tenang aja. Ini dia yang lagi diceritakan oleh Allah. Walam yatafakkar nggak mikirin akibatnya. Akinatan ya, ya. Ukti artinya penutup. Jam ukinan, kinan penutup. Wa huwa ta'lil li i'radihim wa nisyanihim. Ini adalah alasan kenapa mereka berpaling dari peringatan Allah, ya, karena fi qulubihim akinnah, di dalam hati mereka, hati maksudnya pikiran, pikiran mereka ada penutup, sama dengan risawah. Risawah tuh bi annahum matbu ala qulubihim, mereka memang sudah dicetak, matbu sudah menjadi karakter hati mereka. Untuk apa ayaf kohu, untuk memahaminya. Ayaf hamu. Ay karahah ayaf kohu. Mereka tidak mau paham. Kenapa? Hatinya udah terkunci, udah tertutup. Hatinya maksudnya pikirannya. Masuk nasihat, kalau tak sesuai dengan nafsu keinginannya, ambisinya, nggak didengar. Walaupun dari siapa saja, nggak didengar. Tapi kalau yang sesuai dengan nafsu dan keinginannya, baru didengar. Au min hamul Quran. Terkait dengan ayat ini terhadap Al-Quran. Nggak mau paham. Ay fala yafhamunahu. Nggak mau paham. Wa tazkirud dhamir wa ifraduhu mura'at lil makna. Ya. Ayafqahuhu. Hu-nya itu muzakkar. Maksudnya makna Al-Quran. Wa fi adhanihim waqr. Dalam telinga mereka, waqr ada penutup. Ay saklan. Saklan membuat berat mendengar. Fisam'i. Nggak, berat mendengar maksudnya nggak mau dengar. Kita juga gitu. Kupingnya disumpal kali ya. Dengar-dengar dibilang. Kemarin udah diperingat. Umpamanya begitu. Yamna'uhum ayyastami'u haqqa istima'. Menghalangi mereka untuk mendengarkan secara baik. Au fala yasma'una. Mereka nggak mau dengar. Fala yahtadu idzan abada. Karena begitu, maka selamanya mereka nggak akan dapat petunjuk. Punya mata tak melihat, punya telinga tak mendengar, punya hati tak mau paham, punya mulut tak mau mengatakan yang hak itu hak, yang batil itu batil. Para ulama Banten udah lama berkumpul. Terus mereka menghadap ke gubernur. Notabene gubernurnya nggak tahu orang mana dikirim di situ, kan orang Banten. Pas ditanya tentang apa itu pagar bambu, apa jawabannya nggak tahu. Saya nggak tahu. Coba bayangin kayak apa itu. Nggak tahu, gubernur nggak tahu. Belum lagi, subhanallah, subhanallah. Ya, rakyat teriak-teriak minta tolong karena dulu merasa memilih. Betapapun carut marut hasil pengumuman KPU, nggak apa-apa, terpaksa diakui sebagai presiden. Teriak sekarang, teriak. Nah, dengar apa enggak? Nggak dengar. Dengar sih dengar. Coba masuk kanan keluar kiri. Gambarannya kayak apa itu? Bapak Ibu, di samping madrasah, di samping musola, ada kandang kambing. Itu lagi azan subuh. Kambing dengar apa enggak? Oh, diam aja nih.
karena anu, ditutup juga nih, di mute ini, jadi nggak dengar saya ngomong. Dengar apa enggak itu kambing azan subuh? Iya, wafi azanihim wakar. Oke, jangan dijawab. Ai saklan. Wala yatadu dan abada. Ai bil ja'lil mazkur soro mai usan minih tidak ihim. Dengan dijadikannya telinga tak mendengar itu membuat mereka keadaannya diputus asakan untuk mendapatkan petunjuk. Li'annahum la yafqahuna wa la yasma'un li syiddati tasmimihim. Mereka tak paham, mereka tak mendengar karena sangat sangat syiddah tasmim sumumuk ditulikan, sangat ditulikan. Tuli bukan dalam artian harfiah, tuli mendengar kebenaran. Kalau dengerin dangdut, oh, goyang. Itu kan masuk ke dalam pikiran suara itu, bukan lewat telinga, wah, goyang. Tapi giliran dengan Al-Quran, tekap kuping. Gitu kurang lebih. Idan jaza wa jawab lir Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalau begitu, fadalla ala, coba berikutnya. Fadalla alantiqa ihtidak ihim lidakwati Rasul. Intifa. Ini menunjukkan ketiadaan petunjuk buat mereka. Petunjuk siapa? Petunjuk dakwah Rasul. Bimana annahum ja'alu ma yajibu ayyakuna sabab wujudil ihtidak sababan fintifaihim. Artinya mereka sendiri menjadikan diri mereka bersama instrumen potensi mendapatkan petunjuk, justru sebaliknya menutup petunjuk. Ya, paham? Telinga menjadi sarana memperoleh petunjuk, mata menjadi sarana, pikiran menjadi sarana memperoleh petunjuk. Tapi mereka yang sedang diceritakan dalam Al-Quran dulu, sekarang, dan akan datang, justru sarana-sarana untuk mendapatkan petunjuk dijadikan sarana untuk menolak petunjuk itu. Maksudnya. Ngeri apa enggak? Wah, banyak sekali dalam kehidupan sekarang. Ketika Allah berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk ibadah. Maka logikanya Allah menjadi bertanggung jawab untuk menyediakan sarana prasarana sesuai dengan perintahnya. Sarana ibadah, prasarana ibadah. Iya dong. Apa itu yang semua ciptaannya, waktu dan tempat itu adalah sarana prasarana ibadah. Eh, oleh manusia, justru itu sarana prasarana ibadah yang sengaja Allah ciptakan, justru dijadikan sarana prasarana kemaksiatan. Dari sekian ciptaannya yang ditujukan buat manusia, pada diri manusia itu semuanya sarana ibadah. Dari tangan, kaki, pikiran, mata, hidung, telunjuk, telinga. Dijadikan kemaksiatan. Serem apa enggak? Iya, lau yu'akhiduhum fid dunya. Kalau saja Allah azab mereka di dunia. La'ajjala lahumul azab. Dia bisa mensegerakan azab itu buat mereka. Fiha fid dunya. Mau'idun huwa yaumul qiyamah. Hari kiamat.
mau ila malja wa manja, mau ila tempat kembali. Watil kal qura ay ahluha wa hiya qura ad wa samud wa qaum Lut wa nahwihim. Tilkal qura kampung. Kampung siapa? Maksudnya penduduknya. Siapa kaum Ad, kaum Samud, kaum Lut, kaum Fir'aun, kaum Raja Jawa gitu kurang lebih. Lama zalamu ketika mereka melakukan kezoliman. Apa maksudnya kafaru kufur? Seperti Quraisy. Dengan apa kekufuran yang mereka lakukan? Dengan mendustakan. Wal miro wa anwaul maksiyah. Miro artinya sombong. Wa anwaul maksiyah. Berbagai macam kemaksiatan. Ya kita lihat aja negeri kita sekarang. Berbagai macam kemaksiatan. Ada obat-obat terlarang. Narkoba. Ada korupsi. Udah merajalela, bukan merajalela, merajalela. Iya. Lima likihim ay halakihim. Ini masdari ya. Kehancuran mereka. Wa man qara'a bi dhammil mim muhlik wa fathil ha muhlam. Wa maknahu li ihlakihim sama. Mau'ida waktan ma'luman. La yastakhiruna anhu sa'ah. Kalau udah tiba nggak ditunda walaupun cuma sesaat. Wala berikutnya wala yastakdimun tak dimajukan. Fal yang tabiru bihim. Buat kita, hendaklah kita mengambil pelajaran. Wala yaktaru bitakhiril adab anhum. Dan jangan tertipu dengan ditundanya azab mereka. Bapak Ibu sekalian, zaman sebelum zaman Nabi Muhammad itu azab balasan dibayar cash. Lihat umat Nabi Nuh, Nabi Lut, Nabi Soleh, Nabi Hud, Nabi Musa dibayar cash. Ya, kita nih disadari atau tidak, kadang-kadang umat Nabi Muhammad pengen kayak begitu. Kalau pengen kayak begitu, kita tuh tertipu dengan pikiran. Tertipunya gimana? Allah pengen sayang lebih buat umat Nabi Muhammad ketimbang umat-umat sebelumnya. Terus pengen sayangnya seperti umat terdahulu, langsung diazab. Itu tertipu. Nih bacanya. Mau wala yaktaru dan jangan tertipu. Azab bagi umat Nabi Muhammad ditunda mau'idah sampai hari kiamat. Umat di zaman Nabi Muhammad saja pada waktu itu sudah gemes, muncul perasaan ngapa sih didiemin aja. Kayak kita ngapa sih kesian sekali rakyat Palestina nggak dibela, diemin aja. Apa jawab Allah? Laula kalimatun sabaqat min rabbika laqudiya bainahum. Kalau saja tidak terlanjur kataku terucapkan, aku beresin mereka. Apa kata terlanjur yang sudah diucapkan membuat tak diazab tapi ditunda? Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Itu dia. Nah, kita jangan tertipu. Ya al-munasabah. Ba'da an zakarallahu ta'ala al-jawab ala syubuhatil kuffar al-mubtilin. Setelah Allah menjelaskan, menyebutkan ya jawaban atas tuduhan orang kafir yang batil, alladzina iftakharu ala fuqara'il muslimin, yang nyombong sama kelompok fuqara muslimin,
Apa sebabnya? Bikasrati amwalihim, karena mereka lebih kaya, banyak hartanya, uangnya triliunan. Padahal gajinya udah 1,8 miliar. Bahkan lebih dari itu, ada yang 20 miliar gajinya. Sebulan ada yang, tapi masih saja. Lalu mereka-mereka itu langsung atau tidak langsung merasa berada di pihak Allah. Buktinya tuh rezekinya dikasih terus. Sombong apa enggak? Sombong. Allah jawab atas kesombongan mereka. Arda fadzalika bibayani kasratil amsal fil Quran. Kemudian Allah iringi dalam ayatnya dengan banyak sekali perumpamaan contoh dalam Al-Quran, liman tadabbara fiha, tentu bagi orang-orang yang berpikir. Jadi Allah jawab kesombongan mereka karena harta. Wa ma'atil kal amsila al-waqi'iyah wal ijabat asyafiyah. Seiring dengan perumpamaan faktual dan jawaban yang menohok, haula'il kufar la yatrukunal mujadalah al-batilah. Tetap aja orang-orang kafir itu tak menggubris, tak meninggalkan celotehan, perdebatan, celotehan yang batil. Li'annal insan aktsarul asya allati yata'atta minhal jidal. Itu contohnya. Itulah dia manusia yang disebut sebagai banyak bantah, banyak argumentasi, banyak ngeles jelasnya. Summa haddadahum ta'ala ala adamil iman mutasailan. Kemudian Allah mengancam kepada mereka karena ketiadaan iman. Ancamannya dalam bentuk pertanyaan. Hal hunaka mani yamna'uhum minal iman. Emangnya ada sesuatu yang menghalangi mereka untuk imannya? Enggak ada. Illa nuzulu azabil istisal. Kecuali akan diturunkan azab yang membinasakan mereka dari akar-akarnya. Itu istisal. Ini peristiwa Nabi Nuh. Ya. Au maji'uhu iyanan. Atau datangnya azab itu memang kasat mata. Kasat mata. Nabi Nuh suruh bikin perahu dulu. Dibantuin sama malaikat. Bantuin dalam rangka memberi petunjuk. Dan Nabi Nuh itu memang tukang kayu. Jadi tidak terlalu banyak kesulitan. Dibantu. Itu namanya iyanan. Padahal perahu udah jadi, belum turun azabnya. Turun hujan, keluar air dari bumi. Ya, tuh. Sebelum beberapa saat itu, sebelum hujan, itu semuanya umat yang beriman kepada Nabi Nuh pada disuruh naik dulu. Naik, 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 naik. Udah. Ya. Nabi Nuh anaknya 4. Pertama Sam, kedua Ham. Ini dari ibu yang mukmin, Yafis. Ada si Kanan yang nggak beriman. Itu dia yang tenggelam dia. Dia jawab Syafi'i. Haulail kufar la yatrukun. Oke. Awah. Wa abana anna muhimmatar rusul hiyal jidal fiddin min tariq tabsyiril mu'minin bil jinan wa inzaril usad bin nar. Ya, Allah kemudian menjelaskan bahwa tugas Rasul juga memang debat, berargumentasi kepada mereka terkait agama. Bagaimana caranya? Tak caranya dengan memberi kabar gembira. Itu jidal, ya, retorika. Kepada orang yang beriman, apa kabar gembiranya? Surga. Dan mengingatkan kepada mereka yang lawan maksiat dengan neraka. Nah, kan logik. Iya. Wa awdaha anna asyaddan nas zulman huwal mu'rid an hidayatil Qur'an.
Lalu Allah juga menjelaskan bahwa orang yang paling zalim adalah mereka yang ingkar, berpaling dari hidayah Al-Quran. Walillahil fadlul azim fi ta'khiril iqab anin nas. Dan Allah punya karunia yang luar biasa besar dalam konteks dia menunda azab kepada manusia. Itu bagian dari karunia Allah. Wa taksisuhu bimau'id, dan ditunda secara khusus pada hari kiamat. La yatajawazuhu. Enggak lebih, enggak kurang. Enggak dilewati. La'allahum, nih maksudnya. Coba diangkat lagi. La'allahum yasubuna ila rusdihim. Harapan mereka mendapatkan jalan menuju petunjuknya. Tuh itu maksudnya ditunda. La haula wala quwata. Demo udah di mana-mana. Bukan cuma di Banten yang siap perang. Terakhir ada postingan di Surabaya. Bangkit darah pahlawan terkait dengan pagar bambu di pantai sana yang mau dibangun. Gak tahu mau dibangun apa. Bangun apa? Bangun kebohongan. Iya. Ada sekelompok saudara-saudara kita yang termakan kebohongan karena disuap mulutnya dengan uang. Tidak. Para ustadz-ustadz lah. Yang kemudian ternyata itu Habib pada berantem dicela. Itu juga Habib juga ilmuwan juga ahli. Adu domba. Wallahu a'lam bishawab. Silakan Pak Jamal. Baik, Ustaz. Oh, iya, betul. Terima kasih, Ustaz. Kita berikan kesempatan untuk diskusi atau tanya jawab Subhan. bagi Ibu dan Bapak yang ingin bertanya Mm-mm. terkait kajian kita pada pagi hari ini. Ayo, Bu Hilwani ada? udah pulang kampung. Alhamdulillah. Ya pulangnya dia ke Oh, Rawabelang, Ustaz. Pulang. mau lebaran. Ada Ustadz ada. Ya, ada yang mau disampaikan, Bu? Ya, terkait yang tadi Ustadz bilang Jangan itu sampaikan tentang maksudnya pakai JNE. Ustadz, Kaum lawan ini pakai belum paham-paham. pakai pakai itu aja Ustadz. Ustadz, pakai norek aja kan norek. Aduh. Ya, silakan Bu Elwani. Ya, terkait yang Ustadz bilang tadi tentang jidalnya manusia, ngelesnya dan lain sebagainya tuh kaitan dengan keadaan kita sekarang gitu, keadaan macam laut lah macam-macam itu. Hmm? Kok rasanya bikin gergetan gitu Ustadz ya. Oh, Hmm, iya. Salah. banyak orang pinter, banyak orang alim, banyak banyak orang pinter lah Ustadz ya. Tapi kok kayaknya masalah tuh nggak kelar gitu Ustadz ya. Hmm. Kasihan rakyat gitu udah nungguin, udah berharap, udah gergetan, ya Allah udah menderita. Tapi kok pemimpinnya, wakilnya atau ulama-ulama mungkin sebagian kok kayaknya adem aja gitu Ustadz. Gimana Ustadz ya? Bikin kita gergetan gitu jadinya. Jadi kalau hemat saya di situ medannya bukan medan ilmu, medan kuasa, Hmm. medan kuasa. Juga bukan medan rakyat. Rakyat nggak punya kuasa. Berapa banyak rakyat terdiri dari para ulama, para cendekiawan, para profesor, para pengamat segala macam, tapi tidak berkuasa. Ini sekaligus memberi pelajaran pada umat. Memang konteks kuasa identik sama politik. Politik harus dimiliki. Mereka begitu tahu itu adalah kunci, maka curang juga nggak apa-apa. Begitu dahsyat.
kekuatan yang ada di balik kekuasaan. Masya Allah. Nah, kita berbaik sangka tentu wajib kepada Allah dalam rangka memberi pelajaran kepada umat agar tahu raih itu aspek politik. Itu akarnya. Nggak ada. Maka dari kekuasaan yang tak dimiliki, akhirnya kekayaan diboyong. Padahal itu punya rakyat. Karena tak berkuasa. Gatur sana. Oh, Pak Jamal, ini jangan diviralkan. Iya. Baik, Jangan. Rakyat nggak bisa apa-apa. Oleh karena itu himbauan-himbauan siap-siap ini jihad nanti. Sehingga bahasa mereka udah memegang, mencengkeram, menguasai semua lini sendi-sendi kekuasaan yang ada di negeri ini. Ya, koruptor kurang apanya lagi ketimbang maling ayam. Maling ayam mah gampang banget menegakkan hukumnya, ya betul tidak? Dulu zaman BLBI luar biasa gede banget.